Nah, ini kisi-kisi salah satu soal-soal TKA yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Jadi bisa belajar dari sekarang nih ya untuk nyicil materi-materinya ya. Nah, untuk persamaan kuadrat seperti biasa kan ada ax kuadrat plus bx plus c ya. Bagi yang mau coret-coret filenya silakan ya. Udah pada kirim tadi tuh. Oke. Nah, ada juga rumus ABC ketika dia tidak bisa difaktorkan. X1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Kemudian rumus jumlah dan selisih. Ini rumus-rumusnya ya. X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 C per A. Kemudian X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2 dikali X1 kali X2. Itu ya. Nah, ini rumus-rumusnya nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk yang persamaan kuadrat. Oke. Nah, kemudian untuk menyusun persamaan kuadrat, ada juga rumusnya persamaan kuadrat ini X kuadrat min X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2. Nah, contohnya gimana, Pak? Untuk yang menyusun persamaan kuadrat. Oke, boleh. Hmm, ya. Menyusun PK rumusnya X kuadrat min X1 tambah X. Kita lihat sini ya. Nih, tadi kan PK sama dengan, misalkan gini. Yang kemarin ini ya. X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 5. Jadi dibalik nih. Tentukan persamaan kuadratnya. Tentukan PK-nya gitu ya. Tuh. Tadi PK-nya rumusnya apa? X kuadrat min X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 gitu kan. Jadinya apa nih Pak? X kuadrat min X1-nya 3 ditambah minus 5 dikali X ditambah 3 kali minus 5 sama dengan 0. Ya, berarti X kuadrat 3 tambah minus 5 berapa? Minus 2X, 3 kali minus 5 min 15 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah 2X minus 15 sama dengan 0. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan akar PK-nya. Ya, jadi harus dari sekarang belajar TKA supaya nanti nggak kaget tuh soal-soalnya ya. X kuadrat plus 2X minus 15 sama dengan 0. Tuh, oke. Paham ya? Itu untuk menyusun PK. Tadi rumusnya di share ya, di file PDF. Nah, lanjut ya. Kemudian setelah ini ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, tolong tunggu dulu. Jenis-jenis akar dulu, jenis-jenis akar. Ya, jenis-jenis akar gimana, Pak? Nih, kita lihat ya. Yang pertama, jenis-jenis akar. Andai kata ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang pertama jenis akarnya itu ada akar real dan berbeda. Rumusnya D-nya lebih dari 0. Diskriminannya lebih dari 0 gitu. Yang kedua ada akar kembar. Akar kembarnya ini adalah D sama dengan 0 untuk akar kembar. Yang ketiga ada akar tidak real. Akar tidak real rumusnya D-nya kurang dari 0. Nah, di mana D-nya ini adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat minus 4AC. Gitu. Ya, B kuadrat minus 4AC. Nah, contohnya gini. Ya, lagi nih. Tentukan jenis akar dari PK berikut. Oke. Tentukan
jenis akar, kita bahas rumusnya dulu. Dari persamaan kuadrat berikut ini. Sama. Kalau 2x kuadrat plus 3x min 1 sama dengan 0. Berarti langkah awalnya itu, ayo jenis akarnya apa dulu nih? Ini A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3, C-nya minus 1. Paham ya? D sama dengan B kuadrat minus 4 AC. B-nya berapa? 3. 3 kuadrat minus 4 kali 2 kali minus 1. Oke, 3 kuadrat berapa? 9. Nah, bagus. 3 kuadrat 9. 9 ditambah 8 sama dengan 17. D-nya 17 kan? Artinya apa artinya? Artinya D-nya lebih dari 0. D lebih dari 0 berarti akarnya real dan berbeda. Akar real dan beda gitu. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan lu kirim ke ini ya. Andi packaging tuh jawabannya. Oh, nih. Berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 2x minus 15. Artinya apa, Pak? Kamu cari faktornya, dikali hasilnya min 15, ditambah hasilnya 2. Oke, berapa tuh? Hmm? 35. 35. Bagus. Berarti kan 5 sama min 3. Ini 5 tambah minus 3. Nah, maka 0 sama dengan x tambah 5, x dikurang 3. Nah, ini gimana Pak? Tutup dulu. X plus 5 sama dengan 0 kan? X plus X 5 sama sama dengan min 0 5. plus X sama dengan minus 5 X atau sama 3. 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka titik potong Min 5,3. cakep. 0, min 5,0, min 5,0 dan 3, Oh. oke. Paham ya? Oke, Oh. mantap. Nabila udah kirim. Sip. Oke, Oh. tapi ya, bagus. Yang baru kirim Nabila nih, udah dikirim. Oke, oke. Nah, A kuadrat plus BX plus C. Jadi, saat A-nya dia itu lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Tuh. Nah, karena terbuka ke atas, maka titik puncaknya ini berada di bawah kan? Titik puncaknya berada di bawah. Titik puncak ada di bawah. Nah, karena titik puncaknya ada di bawah, maka dia memiliki nilai minimum. Tuh, memiliki nilai minimum. Karena titik puncaknya ada di bawah. Ya. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, pasti dia akan mencari nilai minimum. Ya. Kecuali kalau misalnya A-nya ini kurang dari 0. A-nya kurang dari 0, dia memiliki titik puncak atau titik puncaknya ini ada di atas. Titik puncaknya ada di atas. Nah, karena titik puncaknya ada di atas, maka dia memiliki nilai maksimum. Tuh, ya, karena ada di atas kan? Tuh, oke, paham ya? Ada di bawah, ada di bawah, ada di bawah, ya kan? Tuh, oke. Y sama dengan, kita lihat dulu, maksudnya gimana Pak? Ada dua rumus nih mencari titik puncak, XP sama YP, gitu ya. Nah, misal gini, ya. Hmm, oke.
Bu Widya misalnya. Bu Widya hmm, memiliki memiliki sorry. Bu Widya memiliki perusahaan dan mengharapkan keuntungan, gitu ya, mengharapkan keuntungan maksimum yang didefinisikan, ya, definisikan min x kuadrat dengan fungsi fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 15. Min x kuadrat min 2x plus 15. Ya, tentukan perusahaan perusahaan sepatu. Tentukan banyak sepatu yang harus diproduksi dan total keuntungan maksimumnya. Oke, perhatikan ya. Pak. Oh itu X-nya min, Pak. Hmm, nih, nanti kita identifikasi kayak gini. Nih, deh kayak nih, ya. Nah, ya, tadi kan Pani bilang, kalau misalnya kita lihat di sini A, B, C, D-nya berapa A, B, C, D-nya? A, B, C, D-nya berapa dari rumus? A-nya itu kan -1, B-nya -2, C-nya 15 kan? Nih, A-nya -1, B-nya -2, C-nya 15. Kita lihat. Kan A-nya ini -1. Artinya A-nya apa? Kurang dari 0. A-nya kurang dari 0. Nah, karena A-nya kurang dari 0, maka dia memiliki nilai, sorry, karena A-nya kurang dari 0, dia memiliki nilai apa? Nilai maksimum. Maksimum. Nah, maka yang ditanya pasti keuntungan maksimumnya, gitu. Nggak mungkin keuntungan minimumnya. Kalau nanti soalnya itu nggak A-nya itu misalnya 1, A-nya misalnya 2, maka yang ditanya pasti adalah keuntungan minimumnya. Minimum. Itu ngerti ya? Nah, tentukan banyak sepatu. Gimana maksudnya, Pak? Tentukan banyak sepatu, berarti pakai yang X sama dengan min B per 2A. Karena kan tadi di puncaknya itu XP, YP. Biasanya XP-nya ini ditanyakan, yang ditanya itu adalah barang atau unit, saat fungsinya maksimum, atau bisa juga saat fungsinya minimum. Kalau YP berarti harganya atau total saat fungsinya maksimum ataupun minimum. Tuh, si YP ini. Ya, berarti kan ditanya di sini apa? Banyak sepatu dan total keuntungan. Artinya banyak sepatu kan unit barangnya. Unit barangnya kan. Berarti kita cari X-nya. Berarti min B per 2A. Min, berapa tuh? Berat gue min B. Min B per 2. Min 2, 2 kali min 1. Hanya berapa? Nah, tadi X kuadrat, min 2 plus 15. Oke, kita lihat. Jadinya berapa tuh? Min B per 2A, min 2, A-nya min 1. Sorry. Ini berarti plus. B-nya kan harusnya itu, karena soalnya random aja ya, harusnya positif. Berarti
min 2 per 2 kali min 1 kan? Berarti min 2 per min 2 sama dengan 1. Ini perpisahan aja ya. Nah, ini berarti F-nya, F1, masukin ke fungsinya. Kan min X kuadrat plus 2X plus 15 kan? Ya, ini misalnya dalam puluh ribuan gitu ya. Fungsinya dalam puluh ribuan. Atau dalam ratus ribuan biasanya ya. Ada keterangan ini. Berarti sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 15. Sama dengan min 1 tambah 2 tambah 15. Min 1 tambah 2, 1. 1 tambah 15, 16. Ya, itu ya contohnya. Ini yang min B per 2A sama keuntungannya ini. Dalam 100.000 berarti 16. Pak, Hmm? berarti nanti di soal dicatain fungsinya, Pak. Mm-mm. Oh, Berarti oke, ya oke. keuntungan maksimumnya kan dalam 100.000. Artinya 16 tambahin 100.000 kan namanya 5. Itu 2, 3, 4, 5. Gitu. Keuntungannya Hmm. 1.600.000. Hmm. Ya. Tuh. 600.000. Oh, gitu. Nah, tuh. Nah gini, kalau ada persamaan atau fungsi, ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Misalnya gini, tanpa harus menghitung caranya gitu kan ya. Hmm. Nanti biasanya ini juga sering keluar juga di soal-soal PKN-nya. Nih, Enggak. Nih semuanya kalau negeri. Semua itu. oh, mau dibelak kan? Tadi mau sama. Iya. Oh mau. Enggak. Tadi mau dia mau. Oh ya udah. Kalau nggak sini bisa kan sedikit aja. Nah ini sini. Nah kita lihat ya. Lagi nih. Kok parabolanya susah banget lurus. Kayak gini ya. Tuh. Oke. Nah, ini sama satu lagi gini deh. Hmm. Kalau ada grafik fungsi kuadrat, misalnya kan Y sebenarnya X kuadrat plus Y plus C. B lebih dari 0, itu sumbu simetrinya terletak di sebelah kanan. Sumbu simetri itu yang misalnya yang titik puncak ini. Tuh. Oh, ini titik puncak. Ini titik puncak, ya kan? Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, ya, B lebih dari 0, sumbu simetrinya terletak di sebelah kanan. Berarti ini syarat ABC-nya apa? Yang pertama untuk soal yang ini. A-nya lebih dari 0 kan berarti ya. Karena dia tidak buka ke atas. Ya enggak? A-nya lebih dari K2 ke atas. Terus B-nya lebih dari 0, sumbu simetri terletak di sebelah kanan. Ini kan di sebelah kanan kan? Ini sumbu Y. Ini Y, ini X. Ini sumbu Y, maka sumbu simetrinya ada di kanan kan? Ada di sebelah kanan sumbu Y kan? Maka B-nya lebih dari syarat-syaratnya ya. Oke. Terus yang syarat C-nya gimana, Pak? Grafik memotong sumbu Y di atas 0. Nih, grafik ini nih. Itu kan sumbu Y kan? Di atas 0 ini kan ya? Di atas 0. Maka C-nya juga lebih dari 0.
Paham ya? Tuh, kriterianya. Oke. Terus apa lagi, Pak, Pak? Pak, garis asimetris itu yang kelempung ya, Pak? Sumbu simetri. Nah, Sumbu simetri ini yang pink tuh. Sumbu simetri itu adalah garis lurus yang melewati titik puncak nih, namanya sumbu simetri ini. Tuh, oh, sumbu simetri. Ya. Terus kalau yang ini syaratnya apa, Pak? Karena grafiknya terbuka ke bawah, maka syarat pertama dia hanya kurang dari 0. Terus sumbu simetri terletak di sebelah kiri. Berarti ini adalah kurang. B-nya kurang dari 0. Hmm. Ya, kan sumbu simetri. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ada di kiri 0 kan, dia kan sumbu simetri kan? Maka B-nya kurang dari 0. Grafik memotong sumbu Y di bawah 0. Nah, ini dia nih. Ini sumbu Y kan? Ini kan 0 nih. Nih, memotong Oh, sumbu Y, memotong, oh, terus sumbu Y, sumbu Y di bawah 0. Berarti apa? C-nya 0, kurang dari 0 kan? Paham nggak tuh? Oke, paham ya? Nih, nih. Pakai nah, tab. iya, iya. Ini kan yang A. Ya, tuh. Yang B, sip. Yes. Nah, sekarang menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat gimana, Pak? Nih, dia misalnya yang pertama fungsi ya syarat-syaratnya dulu. Jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama syaratnya itu D-nya lebih dari 0. D-nya lebih dari 0 artinya memotong sumbu X di dua titik. D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X. D-nya sama dengan 0 berarti menyinggung sumbu X di satu titik. Ya, dimana rumus D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC ini seperti nomor, jadi kita harus bahas dulu dasar-dasarnya. Betul. Betul. Nah, menyinggung sumbu X nih ya ini. Kita lihat ya. Oke. Menyinggung sumbu X, syaratnya apa tadi, Pak? Syaratnya itu adalah D-nya sama dengan 0. Kamu cari A-nya dulu. A-nya sama dengan P, B-nya sama dengan 4P, kemudian C-nya sama dengan 5 min P. Tuh. Terus menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X berarti apa? D-nya sama dengan 0. Oke. D-nya sama dengan 0. D itu apa sih, Pak? D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya itu 4P dikuadratkan. Min 4 kali A. A-nya itu P. C-nya itu 5 min P. Sama dengan 0. 4P dikuadratkan berapa? 4P kali 4P. 16P kuadrat. Min 4 kali P. Min 4P. Ya. Tuh. Min 4P dikali minus 5. Min 20P. Min 4P kali minus 4 plus 4P kuadrat. Plus 4P kuadrat. Kuadrat 0. Nah, 16 tambah 4 berarti 20P kuadrat min 20P sama dengan 0.
Ya, bisa dicoret ya. 20P kuadrat sama dengan pindah ruas jadi 20P. Ya. Terus gimana lagi Pak? Nih coret nih. Nih coret, 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 coret. Jadi P tinggal satu kan? P sama dengan satu. Pak nggak ngerti Pak? Oke. Nih, Pak diulangin dulu. Berarti 20P kuadrat gitu kan? Sama dengan 0 tambah 20P kan? Pindah ruas ya. 20P kuadrat sama dengan 20P. Coret 20-nya karena sama, ya nggak? Terus habis itu apa lagi? Berarti P kuadrat sama dengan P kan? Nah, P-nya berapa? Coret ini ya. P pangkat 2 bagi P. Habis, ini P-nya tinggal satu. Ini kan tinggal, jadi P pangkat 1 sama dengan satu. Paham ya? Tuh. Mau lihat dulu? Oke, silakan. Artinya, ya ini, ya, yang menyinggung sumber itu yang mana deh? Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 4. Di sini yang ditanya itu yang tidak menyinggung sumbu X. Artinya yang tidak sama dengan 0 gitu kan. Berarti kan D sama dengan B kuadrat min 4AC rumusnya ya. 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4. Ini D sama dengan 16 dikurang 16. Sama dengan 0. D sama dengan 0 artinya menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Berarti bukannya ini ya. Ada menyinggung sumbu X. Nah, akan kalian cari sisanya. Berarti yang ada itu kan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 2. D sama dengan B kuadrat min 4AC. 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. 4 dikurang 8 min 4. Artinya tidak menyinggung kan? Tidak menyinggung. Oke? Mantap. Yo, Dio. Oke, bagus. Mantap. Putri. Caca, Caca. Putri Salsabila nih. Oke, bagus. Hanya tahu sih. Oke, bagus. Pak, berarti kalau hasilnya minus itu nggak memotong ya, Pak? Hmm, kalau di Hmm, berarti ya apa tuh tidak menyinggung artinya tidak memotong. Gitu. oke, Pak. Jawabannya yang D. Sip. Hmm. Nah, kita lihat yang memotong sumbu X di dua titik. Silakan coba dulu syaratnya itu. Pak, tadi saya dihapus minnya. Oke, mantap. Salsabila. Mantap. Oke, nanti koreksinya kirim-kirim ya. Nah, paling banyak kirim dan benernya ntar Pak dikasih hadiah. Nah, nih. Oke, coba ini ya syarat coba dulu. Ini kan A-nya berapa tuh? A-nya di sini 1, B-nya 4, C-nya 6 plus P kan?
Memotong sumbu X di dua titik. Nah, syaratnya apa, Pak? Syaratnya adalah D-nya lebih dari 0. D-nya itu apa, Pak? B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Oke, silakan kerjakan dalam waktu 3 menit maksimal. Ayo silakan. Masukin tuh rumusnya B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Ayo. Oke, coba ya. Kuadrat min 4AC lebih dari 0. B-nya 4 kuadrat min 4 kali A. A-nya 1, C-nya 6 plus B lebih dari 0. 16. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali 6 min 24. Min 4P lebih dari 0. Gini ya maksudnya ya. Hmm. Kan min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali 6 min 24. Min 4 kali P min 4P. Berarti 16 kurang 24 itu min 8 dikurang 4P lebih dari 0. Berarti kan min 4P lebih dari 0 tambah 8 kan? Min 4P lebih dari 8. Nah, P-nya sama-sama dibagi minus 2 nih. Tuh, jadi berapa tuh? Karena dibagi negatif, tandanya ini berubah. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Itu ya. P-nya lebih kecil dari min 2. Paham sampai sini ya? Oke, tanda dibagi negatif, tandanya berubah. Ya, itu deh. Tanda dibagi negatif, tandanya berubah. Tanda dibagi negatif, atau dikali negatif gitu ya, tandanya berubah. Tandanya berubah, oke? Jadi jawabannya yang P kurang dari minus 2. Tadi benar semua sih jawabannya. P kurang dari minus 2, mantap. Akhirnya Nabila, futsal, Putri Salsabila, mantap. Pak, tadi gimana Pak? Kok bisa jadi min 2 Pak? Hah? Kok bisa jadi min 2 Pak? Karena gini, kan kita mencari P-nya nih. Berarti sama-sama dibagi minus 4. Yuk, maksudnya. Dibagi minus 4, yuk. Bukan minus 2. Dibagi minus 4. Ya nggak? Kita menghilangkan P-nya, yuk. Min 4 bagi min 4 berapa? Habis kan? Itu tinggal P kan? Ya nggak? P kurang dari 8 dibagi minus 4 berapa? Minus 2 kan? Iya Ya. Pak. Tadi tandanya dibagi negatif atau bilang negatif, berubah yang lebih besar jadi lebih kecil. Gitu. Paham nggak, yuk? Paham Pak. Iya. Pak, coba soal tipe lain, Pak. Oke, gas. Nilai maksimum minimum. Oh, ini. Ini yang melewati titik ini belum ada contohnya tadi ya. Cari A-nya dulu. Kemudian masukkan ke persamaan kan. Hmm. Ini ya. Grafik fungsi kuadrat yang melewati titik puncak. Titik balik. Jadi titik balik itu sama dengan titik puncak. Ya. Jadi titik balik ini sama dengan titik puncak. Ya kan? Kan 2,1 kan? Artinya di XP, YP. XP, YP. Mari Pak, cari A-nya dulu. Kemudian dimasukkan ke persamaan. Melalui berapa? 4,5. Artinya ini X-nya, ini Y-nya. Paham nggak tuh? Nah, terus mana lagi Pak? Kita lihat. Ya, berarti ini Y apa? Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Ya nggak tuh? Berarti Y-nya berapa nih Pak?
Y-nya kan 5, berarti 5 sama dengan A. X-nya berapa? 4. 4 dikurang. XP-nya berapa? 2. 2 kuadrat ditambah YP-nya 1. Ya. Jadi titik balik itu sama dengan titik puncak. Artinya apa? XP, YP. XP, YP-nya itu 2,1. Terus kembali lagi Pak. Nih, 5 sama dengan A. 4 kurang 2, 2. 2 dikuadratkan plus 1. Berarti 5 sama dengan 2 kuadrat 4. 4 kali A, 4A ditambah 1. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4A. 5 kurang 1, 4. 4 sama dengan 4A. A-nya berapa? 4 bagi 4. A sama dengan 1. Paham nggak? Paham semuanya ya? Kan? Nah, kalau tadi apa? Cari A-nya dulu, kemudian masukkan ke persamaan gitu kan? Nah, terus ini kayak mana Pak? Ya ini. Satunya lagi. Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Langkah berikutnya adalah A-nya disubstitusikan, tapi X sama Y-nya jangan disubstitusikan. Hanya kan satu. X min XP. X min 2 dikuadratkan ditambah YP. YP-nya berapa? Satu kan? Paham ya? Nah, terus kayak mana lagi Pak? Y sama dengan satu. Ingat gak nih? Not nih, rumus yang eh, persamaan A plus B kuadrat. Ya, A min B kuadrat atau A plus minus B kuadrat sama dengan berapa? A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Ingat. Jadi ini ibaratnya A, ini ibaratnya B ini. Berarti kan apa? A kuadrat, artinya X dikuadratkan, X kuadrat. Min 2AB. Min 2AB gimana Pak? Min 2 dikali X dikali 2. Berarti minus 4X. Plus B kuadrat, ternyata Pak? Plus 2 dikuadratkan. Plus 4. Ditambah 1. Paham nggak tuh? Terus kemana lagi Pak? Y sama dengan satu. Kaliin ke dalam. Ini X kuadrat min 4X ditambah 4 dikali pelan dulu. Ditambah 1. Maka Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 5. Gitu. Paham oke ya? X kuadrat min 4X plus 5. Jawabannya yang B. Oke? Pak mau lihat dulu Pak. Oke, silakan. Itu min bukannya yang E ya, Pak? Pak. Oke, bagus. Berarti nggak pada ngantuk ya. Pada merhatiin ya. Cakep. Nabila nih. Siapa satu lagi siapa tuh? Ngerti ya? Ada pertanyaan lu gak nih kira-kira nih? Paham ya? Pakai yang pertama, kalian mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Tuh, ya. Silakan. Jadi Y1-nya tidak terpakai dalam rumus ini ya. Hanya X1-nya doang kan Y sama dengan Y-nya berapa tuh? 6. Kalau pakai rumus 1 kan apa nih? Y-nya kan 6. 6 sama dengan A, X-nya itu 0. 0 dikurang minus 3, 0 dikurang 1. 6 sama dengan A, 0 kurang minus 3, 3. 0 kurang minus 1, minus 1. 6 sama dengan min 3A. A-nya silakan. Coba ya, silakan coba. Nomor 17. Ya, dalam waktu 3 menit ya, ayo silakan. Kita lihat. Rumusnya pakai rumus 1 kan? Berarti Y sama dengan
X min X1, X min X2. Y-nya kan 6. 6 sama dengan A, X-nya 0. X1 berapa? Min 3 berarti 0 dikurang minus 3. X2-nya min 1 berarti 0 dikurang 1. 6 sama dengan A, 0 kurang 3, 3. 0 kurang 1, minus 1. 6 sama dengan 3 kali minus 1, minus 3. Minus 3 kali A, minus 3A. A-nya 6 dibagi minus 3, A-nya minus 2. Tuh, tuh, oke. Terus mana Pak, kan tadi kan semua langkah cari A-nya dulu kan? Ya nggak? Maka di sini kamu mencari Y-nya. Y sama dengan apa? Kan A, X min X1 gitu kan? X min X2. Y sama dengan A-nya minus 2. X minus X1 berarti min ketemu min kan? Plus 3. X minus 1 gitu kan? Y sama dengan minus 2 dikali pelangi ini. Kayak mana Pak? Di sini, di sini. Di sini kan? Ya tuh. Berarti X kuadrat min X plus 3X minus 3. Y sama dengan min 2 X kuadrat plus 2X minus 3. Y sama dengan min 2X kuadrat kali min 4X plus 6. Paham sampai sini ya? Oke. Min 2X kuadrat min 4X plus 6. 2X kuadrat min 4X plus 6. Oke. Ini biaya produksi. Biaya produksi. Biaya produksi atau harga belinya. Harga belinya ya. Adalah harga beli sama dengan seperempat X kuadrat ditambah 35X ditambah 25. Jika setiap radio dijual dengan harga rupiah, setiap radio artinya satu radio. Jadi segini nih, dia satu radio, ya kan? Ya, berarti kalau X radio jadinya berapa? Harga jualnya X radio. Harga jualnya kan di sini yang dijual itu adalah X radio, ya kan? Harga jualnya adalah X dikali 50 minus setengah X. Sama dengan 50X min setengah X kuadrat. Ini harga jualnya. Ditanya apa sih Pak? Keuntungan maksimum. Berarti untung. Untung. Harga jual dikurang harga beli. Ya nggak? Ingat tadi, harga jualnya apa? 50X min setengah X kuadrat dikurang apa? Harga belinya tadi seperempat X kuadrat ditambah 35X plus 25. Ya nggak tuh? Jadi berapa nih? 50X min setengah X kuadrat min kali seperempat min seperempat X kuadrat min kali 35 min 35X min kali 25 min 25. Paham nggak tuh? Maka untungnya kita urutkan dulu dari yang pangkatnya terbesar atau X kuadrat dulu kita urutkan ya. Ini kurang ini kan. Ya tuh. Min setengah kurang seperempat Pak. Nah, kurang seperempat. Min setengah dikurang seperempat artinya penyebutnya 4 kan. Ya. 4 bagi 2, ini dasar nih ya. Basic nih, basic math. 4 bagi 2, 2. 2 dikali minus 1, minus 2. 4 bagi 4, 1. 1 kali minus 1 adalah minus 1. Berarti min 2 kurang 1 berapa? Min 3 per, paham ya?
Jadi X kuadratnya itu min 3/4 X kuadrat, ya nggak? Terus 50 kurang 35 berapa? Tuh, 50 kurang 35 berapa? Plus 15X min 25. Gitu. Paham nggak? Ingat, banyak radio yang diproduksi berarti apa? Tadi, banyak unit kan? Ya nggak? Rumus yang banyak unit tadi, saat dia maksimum atau minimum. Nih rumusnya nih. Tuh, ya nggak? Barang atau unitnya rumusnya ini. Tuh, silakan. Di ujung-ujungnya pakai persamaan kuadrat lagi nih. Oh, pakai rumusnya yang min B per 2A. Silakan ya. Nih, ayo. Dicoba dulu tuh. Tuh, berarti pakai rumus yang ini. Min B per 2A. Ya. Berarti ini A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya minus 3/4. B-nya berapa? B-nya 15. C-nya berapa? Min 25. Karena yang ditanya ini adalah banyak radio. Banyak radio itu artinya banyak barangnya kan? Banyak unitnya kan? Oke. Silakan coba dijawab dulu ya. Min B per 2A. Min 15, 2 kali min 3/4. Nanti ini min bagi min plus ini kan habis kan? 2 sama 4 tinggal dicoret. Ini 1, 2. Yes, yes, yes. Min, oh, ngaco. Min 3/4 kan? Berarti coret-coret 15 per 3/2. Berat 1 di 2. 15 kali 2/3. 15 bagi 3 berapa? 5. 5 kali 2, 10. Ya. Pak, ini bener nggak Pak? Futsal. Caca. Oke, mantap. Mantap, Caca. Ya, coba kita soal cerita lagi ya. Nah, coba. Nah, ini gini ya. Soal cerita yang berikutnya. Pak Dedi akan memagar sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Oke. Jika panjang pagar Pak Dedi hanya 60 meter, artinya apa? Kelilingnya. Kelilingnya itu 60 meter. Jadi, pagarnya itu kan berbentuk persegi panjang kan? Tuh. Dia memiliki panjang sama lebar. Ini panjang sama lebar. Keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah lebar gitu kan ya. Oh, berarti ini K-nya itu 60. 2P tambah L. Berat 1 ini 30 jadi kan. 10 sama dengan P tambah L. Ya. Maka L-nya berapa? 30 kurang P sama dengan L. Ditanya apa? Ditanya itu adalah luas maksimum. Luas. Luas maksimum. Jadinya berapa tuh? Luas maksimum sama dengan panjang kali lebar kan? Panjang lebarnya 30 min P gitu kan ya. Ini rumus luas persegi panjang kan? Ini rumus keliling tadi ini. Ya nggak tuh?
Nah, berarti L-nya tadi 30. L-nya belum ada ya. Masuk gini, P kali 30 P. P kali min P kuadrat kan. Luas tanah maksimum, berarti yang dicari adalah nilainya. Pakai rumus apa? Ingat, kalau misalnya dia itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini fungsinya dalam P. Fungsi dalam P. Fungsi dalam P artinya apa? Lihat, koefisien P kuadratnya kan min 1, maka A-nya minus 1, B-nya berapa? B-nya 30, koefisien X-nya, C-nya sama dengan 0. Paham nggak? Tuh. Nah, luas tanah maksimum artinya dia pakainya yang mana, Pak? Harganya. Nih, totalnya. Ya, pakainya ini nih. Harga atau total saat fungsi maksimum. Berarti pakainya ini yang D per min 4. Gitu. Paham ya? Luas maksimum itu D per min 4. Nah, silakan cari dulu berapa jawabannya. D-nya itu berapa? Ingat, B kuadrat min 4AC per min 4. Paham ya? Silakan cari dulu jawabannya ya. B kuadrat itu kan 30 kuadrat min 4 kali hanya min 1, C-nya 0 per min 4 kali A-nya min 1. 900 ditambah 0 kan per 4. 4 sama dengan 225. Oke. Mantap. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih ya.